Kasih salam hormat semuanya, selamat malam ya kakaknya Malaka dan semuanya host semuanya. Uh, izin perkenalan nama saya Firman sih sebenarnya, tapi orang asli NTT, nama yang Firman saja. Saya kira dalam narasi ini ya, terlepas daripada judul, kalau judul saya sangat mendukung sekali judul. Cuman dari arus diskusi tadi, saya jadi agak sedikit miris ke pemerintah. Saya bernarasi sedikit membela pemerintah dulu di sini ya, memposisikan diri saya ke pemerintah dulu. Terlepas daripada pernyataan daripada kepala pemerintahan yang waktu itu di depan para P3K atau di depan itu, terlepas dari situ di dalam video saya mungkin kalau ada yang itu nanti bisa melihat kritik saya ya. Saya di posisi ini saya memposisikan diri kepada pro pemerintah ya. Saya kira kita perlu melihat logika yang paling dasar di sini. Banyak ya yang kritik mengatakan bahwa gedung sudah selesai, mengapa tidak langsung ditempati? Itu menurut saya kedengarannya sederhana, tapi justru di situ terlihat cara berpikir kita agak tergesa-gesa. Kita kan sudah tahu kan, kita tidak usah menutup diri dengan alasan pemerintah bahwa infrastruktur yang belum selesai, audit yang belum selesai, dan prioritas kebijakan itu. Kita jangan melepaskan alasan-alasan pemerintah itu. Jadi kita seolah-olah mengkritik dengan satu kesalahan, tapi 3 fakta bahwa alasan pemerintah kenapa tidak menempati itu kita buang begitu. Itu kan saya rasa agak sedikit egois juga. Kita harus kalau mengkritik kita juga harus melihat juga apa pendapat daripada pemerintah di situ. Lupa ketika gedung itu sudah jadi, fasilitas belum memadai, apa konsekuensi yang muncul dari kritik kedua itu apa? Itu pasti konsekuensi kritik yang akan timbul nanti. Kok gedung bupati seperti ini? Kok fasilitas belum ada? Kok anggaran-anggaran ini? Itu diskusi itu akan berlanjut lagi. Padahal yang logika pelayanan publik itu justru sebaliknya kan. Sebuah gedung pemerintah itu harus berfungsi sebagai tempat pelayanan, tempat pelayanan masyarakat yang efisien dan layak gitu. Jika air belum ada atau akses jalan belum memadai gitu, maka penggunaan gedung itu justru berpotensi menurunkan kualitas pelayanan. Jangan sampai ketika turun kualitas pelayanan, ada pengkritik baru lagi yang naik di room juga mengkritik, kok gedung bupati seperti ini, kok pelayanan ini seperti ini. Nah itu antisipasi juga dari pemerintah. Pemerintah tetap serba salah, buat si malakama nanti ujung-ujungnya kan. Artinya pemerintah sedang memilih itu pendekatan yang rasional itu seperti apa. Apakah menyelesaikan ekosistemnya terlebih dahulu sebelum mengoperasikan bangunannya. Nah itu yang jadi jadi buah si malakama buat pemerintah juga di satu titik ini ya. Kritik yang ketiga yang terakhir. Yang kritik yang ketiga ini menarik ya. Itu anggaran bahwa pemerintah tuh seharusnya langsung memindahkan aktivitas ke gedung tersebut. Nah, tetapi kritik seperti ini lupa kan. Kita lupa bahwa pemerintah daerah itu tidak hanya mengurus satu proyek saja. Pernyataan dari pemerintah bahwa ada 3 kebijakan yang prioritas itu, saya mendukung di 3 kebijakan prioritas itu. Yang saya kritik itu ketika kebijakan itu tidak berjalan searah, berjalan bersamaan dengan pembangunan gedung itu. Pemerintah tidak boleh beralasan bahwa karena prioritas ini jadi satu terbengkalai. Itu bukan kerja pemerintah. Kerja pemerintah itu harus berjalan bersama-sama. Berjalan bersama-samanya kasih apa? Kasih alasan. Jangan sentimen kayak yang Bapak kepala pemerintahan bilang, oh kenapa kalian paksa-paksa saya begini? Ada apa di balik ini? Saya tahu orang-orang. Nah itu kan menghilangkan narasi kritiknya. Nah itu yang saya kritik dari kepala pemerintahan. Tapi kalau untuk 3 poin prioritas, audit dan kelayakan itu saya dukung pemerintah. Jadi saya di posisi ini tidak otomatis mengkritik. Saya mengkritik pernyataan itu salah saja. Itu saya rasa terima kasih kepada saya kira kita perlu logika itu untuk diterapkan dalam tata kelola pemerintahan ini. Sebuah bangunan publik itu tidak otomatis menjadi fasilitas operasional kan, hanya karena secara fisik sudah berdiri. Ada prosedur administrasinya. Kalau mau bilang prosedur administrasi mungkin yang di dalam pemerintahan lebih tahu, tapi harus diselesaikan dulu terlebih dahulu. Salah satunya adalah audit kan itu. Audit ini bukan formalitas saja menurut saya, tetapi itu mekanisme untuk memastikan bahwa memang penggunaan anggaran publik itu benar-benar dipertanggungjawabkan. Itu alasan yang saya rasa masuk akal sekali. Kita jangan menutup mata dengan hasil audit itu. Entah di dalam pemerintahan itu auditnya seperti apa, auditnya belum selesai atau sudah.
Oke, silakan. Oke, oke. Jadi, Lanjut, Bung. maaf ya, saya lanjut ya. Jadi kalau proses audit pemerintahan menunggu proses audit selesai itu bukan tanda ketidakmampuan, justru itu tanda bahwa pemerintah tidak ingin memulai sesuatu yang secara administrasi belum tuntas. Mungkin dalam bahasa sederhananya lebih baik menunggu kepastian hukum daripada tergesa-gesa terus menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Mereka juga nggak mau menerima konsekuensi itu. Kayaknya harus diaudit dulu. Lalu ada kritik kedua yang sempat saya dengar tadi, prasarana pendukung seperti air dan jalan itu kan belum siap kan. Nah di sini kita melihat ancaman semacam paradoks juga, paradoks berpikir kalau menurut saya. Publik ini sering menuntut pelayanan yang baik, kita sebagai publik menuntut pelayanan yang baik dari pemerintah, tetapi pada saat yang sama kita menginginkan gedung itu segera digunakan walaupun fasilitas pendukung belum siap. Nah itu logika masyarakat awam yang sebenarnya terbentur. Kita sebagai pengkritik itu kita